Tanpa slide aja ya Pak ya. Ya monggo silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau saya ucapkan nanti apa kabar, maka nanti kami sekalian menjawab dengan diikuti gerakan sehat, fantastis, luar biasa gitu ya. Ya. Apa kabar? Siap, fantastis, luar biasa. Biasa. Mantap, semangat semua ya. Hasil yang kita dapatkan insya Allah maksimal gitu kan. Ya Pak. Sebelum kita lanjut pembelajaran, maka dua dipimpin itu kelas. Silakan Budi Sisko. Siapa? Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Budi Sisko. Saya lihat hadir semua ya. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari ruang lingkup tanaman pangan. Kita ulang kembali apa saja itu yang termasuk tanaman pangan. Coba sudah apa saja itu termasuk tanaman pangan. Contohnya ya Pak ya. Padi ya Pak. Padi. Oh ya, bagus. Oke, jadi itulah yang termasuk tanaman pangan. Kita langkah awal yang pertama dalam pelaksanaan pembudidayaan tanaman itu adalah menyiapkan lahan. Maka materi kita pada hari ini adalah menyiapkan lahan. Coba Sumardi. Apa Pak? Pertanyaan Pak? Apa itu? Nggak perhatikan itu. Menyiapkan lahan itu Pak, kita mulai dari survei. Habis survei itu baru kita melakukan pembukaan lahan Pak, seperti baik itu manual maupun mekanis. Manual itu bisa KPTB. Pakai menggunakan tebas, dan juga menggunakan alat seperti alat berat Pak. Ya, bagus. Semua jawabannya bagus, sudah cepat. Jadi hanya memberikan penguatan saja bahwa penyiapan lahan itu adalah suatu tindakan menciptakan kondisi lahan siap ditanami baik dari segi fisik, kimia, biologi tanah yang tentunya sangat mendukung proses pertumbuhan. Kalau secara fisik, kimia dan biologi tanah sudah maksimal, maka kita harapkan tanah itu pasti sehat. Kalau tanahnya sehat, maka kita pastikan bahwa tanaman yang tumbuh di atasnya pasti subur. Bisa dipahami kira-kira ya kan? Jelas ya? Setelah anak didik kami sekalian nanti mempelajari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita harapkan kami mampu. Maka untuk mencapai tujuan itu harus diawali dengan kerja keras, belajar keras, kan seperti itu. Ya. Belajar keras dan bekerja Keras. keras. Materi pertama itu peralatan pengolahan lahan. Sudah siap Pak. Maka tugasnya secara berkelompok cari alat-alat yang diperlukan untuk pengolahan tanah dan apa kegunaannya. Nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Ya Pak. Jelas apa yang mau Jelas, dikerjakan? Pak. Oke, silakan masing-masing kelompok bekerja ya. Bekerja sama-sama bekerja, komunikasi yang baik gitu. Siap. Ada interaksi yang baik antar sesama supaya persatuan dan kesatuan semakin erat kan begitu. Betul Pak. Yuk, Ya. coba Merdeka. ya. Cocok. Oke, udah ya. Kabarnya itu. Siap Pak. Silakan Budi Sisko presentasi hasil diskusinya. Yang
Ya Pak, yang kami tahu untuk pengolahan tanah atau penyiapan lahan itu adalah yang pertama itu adalah traktor, ya. Bagus. Karena itu untuk menggemburkan tanah dari awalnya. Mungkin kalau untuk dengan menggunakan cangkul itu mungkin lebih sulit dan memakan waktu. Kalau menggunakan traktor atau untuk pengolahan tanah dan penyiapannya itu mungkin bisa dipercepat untuk menguburkan tanahnya itu lebih bisa keangkat gitu. Gitu Pak, yang kami ketahui ya hasil pengamatan kami yang tahu saya traktor sama itu. Ya, silakan ditambahkan kelompok 2. Sumardi, Ya Pak, mana hasil diskusinya? pengurahan lahan itu Pak ada dua. Pertama itu secara mekanis, manual maupun mekanis Pak. Kalau manual itu biasa menggunakan cangkul Ya, atau garu. Terus Ya. yang mekanis itu Pak bisa menggunakan hand traktor atau bulldozer kalau di kelas perusahaan atau perkebunan Pak, sehingga untuk fungsinya membalik tanah atau menggemburkan tanah Pak. iya, Saya bagus. hanya itu Pak. Ya, bagus. Semua jawabannya sudah tepat. Jadi, itu alat-alat yang kita gunakan untuk mengolah lahan. Tujuannya supaya tercipta lahan yang siap tanam. Ya, kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu sanitasi lahan. Nanti saya kirimkan linknya lewat WA grup aja ya. Jadi sanitasi lahan itu adalah rangkaian kegiatan sebelum pengolahan lahan. Adapun tujuan daripada sanitasi lahan itu adalah membuang sisa-sisa tanaman, buat kondisi lahan bersih sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengolahan lahan, hambat atau mengendalikan pertumbuhan gulma, Ya, tenaga mesin. Kalau tenaga mesin itu sudah modern. Kalau tenaga otot itu tradisional seperti pakai parang babat kan gitu. Oke, ya pertanyaan yang bagus. Kalau kurang dimengerti silakan ditanya ya, jangan sudah tak tahu tak mau tahu gitu ya. Ya, Pak. Bentar. Ya, jadi tadi kan sudah paham itu sanitasi lahan. Sekarang coba dikerjakan lagi secara berkelompok. Itu kelasnya dikoordinir teman-temannya. Tugasnya silakan sebutkan alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan sanitasi lahan. Silakan dikerjakan berkelompok ya. Silakan kelompok 1, Budi Sisko, apa saja alat yang perlu digunakan untuk membersihkan lahan? Ya, untuk membersihkan lahan itu contohnya adalah arit gitu ya, atau Ya. arang itu untuk membersihkan gulma-gulma yang mungkin di pinggir-pinggir tanaman pokoknya itu yang bisa digunakan itu untuk membersihkan, bisa membersihkan itu Pak yang saya tahu Pak. Oke, silakan kelompok 2 presentasi hasil kerja kelompok. Kelompok 2 Sumardi. sama Pak. Sama dengan kelompok 1 Pak. Iya. Jadi jawabannya sudah tepat. Alat-alat yang diperlukan untuk sanitasi lahan itu berupa arit, parang, mesin potong rumput, bisa juga cannabis sprayer, dan membersihkan dengan cara mengendalikan menggunakan herbisida ya. Ya, Kita lanjut. Kita masuk pola pengolahan tanah. Pernah dengar pola pengolahan tanah anak-anak sekalian? pernah. Pola pengolahan tanah. Pernah. Pernah ya? Ya, Nah, coba itu pola. Mana ini Siwi? Dari tadi nggak nampak di sini. Pak. Siwi, tidur Iya, mungkin Pak. di mana di rumah? Aduh, kok diam-diam aja? Tidur Pak, tidur. Ada. Dengerin Ya, Bapak apa itu terkesima pola, saya. Siwi? Lagi Iya. ngomongin apa itu? seseorang. Oh, ya, apakah itu seseorang? Gimana Siwi? Mikirin Bapak. Iya. Ah, nggak boleh. Ya, silakan Pak. yuk.
Wah, mau dapat nilai tinggi dia tuh, Pak. Ya, silakan. Ya harus aktif ya. Oke, apa itu pola you Helmi? Tadi mau jawab, ya silakan. Nah, ini pengolahan tanah itu Pak yang kayak biasanya kita nyangkul di lahan itu kan Pak? Itu Iya. Pak, masuk itu. waktu kita nanam pratikum kemarin itu kan Pak? Ya. Oke. Ya, Ya. Jadi Pola itu bentuk-bentuknya, Pak. Hah? Ya? Pola itu bentuk-bentuk pengolahannya, Pak. Iya, bagus. Itu baru pas. Jadi pola itu suatu bentuk atau model ya. Bagaimana cara kita mengolah lahan itu supaya bentuknya bagus. Jadi polanya kita buat pada saat pengolahan pertama. Adapun pola-pola yang kita lakukan pada saat pengolahan pertama itu ada pola tengah, ada pola tepi, ada pola keliling tengah, ada pola keliling tepi, ada pola bolak-balik rapat. Di buku modul sudah jelas di situ, gambarnya juga ada, ya dibaca ya kan? Sudah dibaca ya? Sudah. ya Pak. Ya. Oke, bagus, Ya, Pak. mantap. Ciwi kok dari tadi cium-cium ya? Terkesima Pak sama Bapak Pak. Iya Pak, terkesima Bapak menjelasinnya enak Enak. Pak. Buat Udah nggak kuat Pak. aku Pak. Robin nanti Ciwi. Kamu Gimana nih? tanya, Pak. Ya Allah. Oke Pak. Ya, siap. Oke, jadi ini terakhir ya. Masih tetap semangat ya kan? Semangat pagi. Iya, Ya. semangat. Oke. Terakhir pemberian pupuk datar. Contohnya Trogani, Urea, SP36, KCL. Nanti saya share, Bapak share saja berapa dosisnya per hektar. Nanti tugasnya dikerjakan di catatan, silakan tentukan dosis per rantai ya, yang Bapak kasih nanti dosis per hektar ya. Tahu berapa rantai 1 hektar? Masih ingat? Enggak. Ya, rantai, Pak. Masih ingat. Oke. Kemudian karena materi kita sudah tuntas, maka kita sama-sama menyimpulkan. Ayo, penyiapan lahan apa tadi? Penyiapan lahan itu menyediakan areal untuk penanaman, Pak. Ya, Alat yang oke, bagus. digunakan secara modern dan tradisional. Pak, Ya. Kemudian peralatan yang kita gunakan tadi apa? Ada traktor, cangkul, Pak. Rebo, Pak. tali, tangan. Oke, bagus. Ya. Kemudian bagaimana apa tadi pola pengolahan tanah? Bagaimana? Apa saja tadi polanya? Keliling, Bola tepi, tengah, bola tengah. bola keliling tepi, bola keliling tengah, terakhir bola balik. Ya, Ya bagus. Jadi itu tadi sudah ada Bapak sampaikan tugas supaya dikerjakan ya. siapa? Dikirim secepatnya. Kalau dikirim siapa yang kirim paling cepat itu pasti ada nilai bonus ya. Jadi terakhir terima kasih atas partisipasi yang diberikan sekalian pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa disimak dan dipahami dan menjadi model untuk masa depan. Ya, Pak. Dan ingat bahwa ini masih masa pandemi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Prokes 3M ya. Dan kita tutup dengan doa. Silakan, saya mau You Helmi dulu bikin doa. Silakan You. Baik, kita karena sudah pelajaran kita masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah Pak. Oke. Selamat siang. Selamat berjumpa minggu depan. Bye. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bye semua. Oke. Koras.